Yo semuanya, kembali lagi bersama Mimin ya di channel Guarcet. Dan seperti biasa, Mimin ingin selalu mengucapkan terima kasih pada kalian yang telah dukung channel ini hingga sampai saat ini ya. Khususnya di spoiler novel ini, yaitu dari Wudong Xiangkun yang tokoh utamanya Lindong. Dan jika ada translate atau suara Mimin yang tidak enak didengar atau tidak enak dilihat, Mimin mohon maaf ya, karena semuanya ini berdasarkan Mimin yang buat dalam pikiran Mimin ya. Jadi sekali lagi Mimin mohon maaf. Dan Mimin seperti biasa juga akan menjelaskan spoiler tentang Lindong di chapter di 147. Tapi sebelum ke situ Mimin sedikit cerita di 146, yang dimana Lindong bersama Xiao Dao sudah memasuki area di mana area itu merupakan kuil batu, yang di situ ternyata ada sebuah kunci asli yang sungguh misterius yang ingin Lindong ambil atau ingin Lindong raih. Tapi di saat itu Lindong menghadapi seorang wanita yang kekuatannya di atas dari Chenmu, yang dimana di situ juga Lindong telah ditekan olehnya. Walaupun Lindong sudah menggunakan boneka spiritual, tapi hasilnya masih tetap sama. Dan bagaimana kelanjutannya? Yuk kita tonton dan dengarkan ya. Selamat menonton. Setelah selesai berbicara dengan Moti, lalu Lindong perlahan sedikit maju ke arah depan dan dia melihat sekelilingnya, dan ternyata di arah sekelilingnya tidak terdeteksi keberadaan dari Chenmu, dan segera dia mengerutkan alisnya. Lalu setelah itu Lipan langsung berkata kepada Lindong, "Tidak perlu repot, senior Chenmu tidak ada di kota Yang. Dan yang berada di kota ini hanyalah aku. Dan aku pun juga tahu bahwa kau punya kartu andalan selain boneka spiritual itu. Tidak masalah, karena hari ini aku punya waktu untuk bermain dengan boneka spiritualmu. Namun, kau juga harus berurusan dengan 4 praktisi dari tahap setengah langkah nirvana." Di saat itu juga 4 sosok pejuang yang dibawa oleh Lipan, yaitu dengan rana setengah langkah nirvana, perlahan maju ke depan. Dan di saat itu juga Lipan langsung berkata kepada keempat orang itu, "Aku akan menyerahkannya kepada kalian." Lalu di saat itu juga Lipan langsung duduk di kursi batu. Di saat itu juga keempat pejuang itu langsung terbang menuju ke arah Lindong. Setelah keempat pejuang itu berada di depan Lindong, mereka semua pun mengeluarkan telapak tangannya dan mengarah ke arah Lindong. Dan di saat itu juga terdapat sebuah penghalang yang berada di depan Lindong, dan timbullah suara yang begitu besar dan keras di area itu. Dan saat itu juga Lindong langsung mengeluarkan telapak tangan yang berwarna merah ke arah wajah mereka. Lalu di saat itu juga langsung terdengar suara yang begitu keras sehingga keempat pejuang itu langsung memuntahkan darah. Dan di situ aura mereka pun langsung secara signifikan langsung meredup, dan semua pejuang yang berada di situ mengalami luka yang parah. Dan suasana di tempat itu langsung terdiam. Bahkan semua orang merasa terkejut, khususnya Moti dan Li Yuan. Dan situasi di tempat itu pun langsung terdiam, karena tidak ada dari mereka yang menduga bahwa Lindong benar-benar dapat membuat 4 pejuang yang berada di setengah langkah nirvana dapat memuntahkan darah dengan hanya 1 tamparan saja. Dan bahkan ada beberapa orang yang berpikiran bahwa Lindong belum menggunakan
kekuatan Yuan Power untuk mengalahkan keempat pejuang itu. Dan ada yang berkata itu adalah energi mental. Dan di saat itu juga Lipan yang tadinya duduk di kursi batu langsung menunjukkan ekspresi yang serius di matanya, sehingga dia langsung berdiri. Di saat itu juga Lipan langsung berpikir, mungkin orang lain gagal mengenalinya, namun ketika Lindong sebelumnya mengeluarkan telapak tangannya, dia jelas bisa merasakan energi mental yang sangat kuat yang cukup membuat keempat pejuang itu langsung keluar dan menyemburkan darahnya. Dan energi mental yang dikeluarkan oleh Lindong jauh melebihi dari master simbol roh biasa. Lalu di saat itu juga Lipan langsung bertanya kepada Lindong, apakah kau sudah menuju ke tahap master simbol surgawi? Dengan perkataan Lipan itu, reaksi Lindong masih tetap biasa, tidak menghiraukan perkataannya. Di saat itu juga Lipan langsung menyadari bahwa kekuatan Lindong benar-benar di luar dugaan, dan dia telah mencapai master simbol surgawi, karena dia berkeyakinan bahwa jika Lindong masih di bawah kekuatan miliknya, dia tidak mungkin datang sendiri dengan kekuatan seperti itu di hadapannya. Dan saat ini pun Lipan sudah mengetahui bagaimana kekuatan dari sesosok pejuang dari master simbol surgawi, dan itu bisa dikatakan sebanding dengan praktisi dari pejuang nirvana. Di saat itu juga perasaan hati dari Lipan yang sebelumnya terlihat bahagia karena telah menyiksa semua orang, teman-teman Lindong, ternyata di saat ini perlahan perasaan senang menjadi perasaan yang muram, karena di satu sisi dia menghadapi sesosok seorang praktisi simbol master surgawi. Setelah mendengar pembicaraan Lipan dengan Lindong, dan di saat itu juga dari semua orang itu langsung terkejut, dan ada yang berkata, Lindong berada di master simbol surgawi. Dan semua orang pun jadi mengetahui bahwa kekuatan master simbol surgawi itu bisa dikatakan sama dengan pejuang dari nirvana. Lalu Moti, Liyuan, dan yang lainnya pun terkejut dan terheran, bagaimana bisa dalam waktu sebulan kekuatan Lindong dapat mengalami perubahan yang sangat drastis, bahkan bisa menyamai kekuatan di ranah tahap nirvana. Semua orang yang sebelumnya terlihat ricuh dan sekarang ini terlihat hening, dan disitu pun ekspresi Lipan yang berada di dekat kursi batu itu langsung menunjukkan ketakutan, karena dia melihat bahwa kekuatan Lindong yang begitu tiba-tiba langsung menuju ke master simbol surgawi, dan dia pun tidak menyangka bahwa harapan yang sebelumnya dia ingin bersenang-senang tapi saat ini menjadi di luar dari kendalinya. Dan di satu sisi Lipan yang sebelumnya ingin melawan Lindong dengan masalah terberatnya yaitu melawan boneka spiritual milik Lindong, dan saat ini menjadi dua lawan yang susah, yaitu Lindong dan boneka spiritual milik Lindong, karena keduanya pun sama-sama berada di tahap nirvana. Lalu di saat itu pun Lipan langsung bertanya dengan suara datar kepada Lindong, aku bertanya, mengapa kau berani muncul? Dan kupikir kau memiliki sesuatu yang berbeda sehingga kau tidak merasa takut. Dengan perkataan yang dikeluarkan oleh Lipan, dan Lindong pun sekali lagi menghiraukan perkataan itu. Dan di satu sisi Lipan pun sedikit emosi, tapi dengan rasa emosi itu ditambah lagi merasa sedikit takut, dan dia tetap tegar dan tidak panik.
dengan keadaan Lindong saat ini. Dengan badan yang tegar, Lipan langsung berpikir dan berkata, di sekitar tempat ini masih ada dinasti Batu Iblis dan mereka masih ada 2 praktisi setengah nirvana dengan kekuatan yang sebanding dengan Liu Yuan dan yang lainnya, dan ada beberapa lagi di antara mereka yang berada di situ, dan secara keseluruhan barisan yang berada di dinasti Batu Iblis masih sangatlah banyak, dan bahkan Master Simbol Surgawi seperti Lindong ditambah boneka spiritual yang ada di tangan Lindong tidak akan bisa menguncang kekuatan dinasti Batu Iblis. Saat itu ada 2 sosok baju hitam yang berada di lapangan, dan mereka mewaspadai dan mengunci Lindong dengan kekuatannya, sehingga semua orang pun merasa khawatir melihat keadaan yang dihadapi Lindong. Yang sebelumnya Moti dan yang lainnya awalnya dibuat takjub oleh energi mental milik Lindong, dan saat ini mereka pun menunjukkan ekspresi yang sedikit takut karena Lindong berhadapan dengan dinasti Batu Iblis. Dan di situ ada orang yang berkata, Lindong, jika kau pintar dalam hal berpikir, lebih baik serahkan kunci rahasia kuno itu, dan kami dapat menghapus semua dendam antara kau dan dinasti Batu Iblis. Lalu di situ pun Lipan berdiri dan menatap Lindong. Lalu dia berbicara perlahan kepada Lindong. Aku tahu bahwa kau telah maju hingga mencapai Master Simbol Surgawi. Namun dengan kenaikan yang kau miliki sekarang ini bukanlah hal ancaman bagi dinasti Batu Iblis, karena semua lawan yang berada di ranah nirvana semuanya hancur di tangan dinasti Batu Iblis. Lalu sekali lagi Lipan berkata kepada Lindong, apakah kau ingin menjadi teman atau lawan dengan dinasti Batu Iblisku? Semua bergantung pada perkataanmu sekarang ini. Semua orang yang mendengar perkataan Lipan mengakui bahwa perkataan itu mengandung tekanan yang luar biasa. Bagaimanapun dinasti Batu Iblis ini sangatlah kuat, dan barang siapapun harus berpikir 2 kali sebelum menyinggung mereka. Selain itu juga ada beberapa dinasti tinggi yang telah menyinggung dinasti Batu Iblis, mereka pun hancur seketika. Di saat itu juga Lindong pun membalas perkataan Lipan. Ayo kerahkan semua anak buahmu yang berada di kota yang untuk melawanku. Dan di saat itu Lipan pun menunjukkan ekspresi wajah yang membeku sesaat, dan di situ pun emosi yang dimiliki Lipan langsung meluap hingga dia berkata, kau begitu keras kepala karena kau tidak ingin memberikan wajah kepadaku, maka jangan salahkan aku berbuat kejam dan tidak memberikan kesempatan bagimu. Setelah itu Lipan langsung mengeluarkan lonjakan kekuatannya yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan di saat itu timbullah gelombang yang berada di sekeliling Lipan sehingga membuat orang-orang sekitarnya merasa takut. Lalu di saat itu Lipan langsung melesat seperti anak panah yang tertuju ke arah Lindong, yang dimana saat itu juga orang-orang ada yang berpikir bahwa kekuatan Lipan ini sanggup membunuh beberapa praktisi yang berada di setengah langkah nirvana. Di saat itu juga Lindong masih tetap tidak bergerak dari tempatnya, yang dimana Lindong pun tidak berpikiran untuk mengeluarkan boneka spiritualnya untuk menghadapinya, tapi dia ingin menguji kekuatannya secara pribadi untuk melawan Lipan, yang dimana saat ini Lindong telah berada di Master Simbol Surgawi.
Saat itu juga bagian dalam istana Niwan milik Lindong yang telah menjadi dunia mini mulai bergejolak. Pada saat itu seolah-olah badai yang sedang terbentuk langsung bergemuruh. Situasi lapangan yang awalnya hanya biasa-biasa saja dan saat ini tiba-tiba gelap dan angin langsung bertiup kencang, dan semua orang merasakan energi mental yang mengerikan tersebar di seluruh area. Di saat itu juga mata Lindong langsung bersinar seperti cahaya, dan tangan Lindong mulai meraih dengan telapak tangan terbuka, dan dia pun mengumpulkan kekuatan Yuan Power-nya sedikit demi sedikit dan terus membentuk seperti angin topan, dan dimana angin itu semakin lama semakin seperti binatang buas yang kekuatannya bagaikan badai yang sangat luar biasa, yang dimana saat itu timbullah ledakan yang bergema di sekeliling angin topan yang berada di tangan Lindong. Dan saat itu juga orang-orang pun terkejut melihat kekuatan yang dimiliki Lindong, dan ada yang berkata, apakah ini kekuatan dari Master Simbo Surgawi? Dia mengubah energi mental menjadi angin, lalu menjadi suatu kekuatan yang berada di telapak tangannya. Kekuatan yang dia miliki benar-benar sangat luar biasa. Bahkan kekuatan itu membuat ledakan sehingga Lipan terdorong mundur beberapa langkah ke belakang. Dan saat itu juga Lipan langsung berkulit pucat, sehingga dia tidak menyangka bahwa kekuatan yang dimiliki Lindong begitu luar biasa, bahkan ini lebih kuat dari miliknya. Ayo yang sudah nonton jangan lupa like-nya ya. Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir ini. Dimana nantikan video selanjutnya ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi dan alarmnya ya. See you next time.